Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar, al-halimi al-karimi sattar, al-munazzahi anis syabihi wasyariki wal-indar, infarada biwahdaniyati wa taqaddasa fi dhati rabbihil aliyati wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ahmaduhu hamdan abdin mu'tarafin bidulli wal inkisar wa ashkuruhu syukra man sarrafa jawarihahu ana al-layli wa atrafan nahar wa ashhadu an la ilaha illallah ala sayyidil jinni wal bashar wa ashhadu anna ala an-nabiyil mukhtar Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada Jum'ah ataupun 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah ini kita senantiasa dan sudah seyukianya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik itu nikmat iman yang Allah jaga. Misalkan kalau kita flashback beberapa bulan yang lalu, kira-kira 2 bulan lebih dalam hitungan qamariyah ataupun hijriyah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak beribadah mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Lalu Allah tetap jaga kita setelah lewat bulan Ramadan, yaitu masuk di bulan Syawal. Lepas dari bulan Syawal, Allah masih masukkan kita di bulan-bulannya yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk di bulan Dzulqa'dah. Dan saat ini kita Allah perkenankan untuk dapat hadir dan melaksanakan, menunaikan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah ini, mulai dari memperbanyak amalan-amalan, baik itu ibadah puasa, zikir, baca Quran dan lain sebagainya, selama di awal bulan Dzulhijjah, dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Lalu kemarin kita melaksanakan puasa yang kita kenal dengan puasa Arafah. Lalu hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha yang insya Allah akan kita kemudian akhiri dengan menyembelih binatang udhiyah ataupun binatang kurban. Maka secara keimanan wajib bagi kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk hambanya
yang oleh Allah dijaga keimanannya, dijaga ritme ibadahnya, dijaga ritme keislamannya, maka juga pantas dan sudah seyogyanya kita bersyukur kehadirat Allah. Tak hanya imannya saja yang Allah titipkan kepada kita, tapi juga nikmat sehatnya Allah juga titipkan kepada kita. Betapa banyak yang Allah karuniakan iman pada kita, khususnya kaum muslimin, tapi Allah tidak berikan nikmat sehat sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan juga sebaliknya, betapa banyak mungkin Allah berikan nikmat sehat kepada kita, tapi Allah kurangi nikmat imannya karena efek ataupun dampak dari pelakunya sendiri, yang mana kemudian karena sehat tapi imannya sedang turun, maka tak jarang kita temui kadang ada di antara kita tidak dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah dengan berbagai dan bermacam alasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan juga kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkatnya kita mengenal, mengetahui di antara syariat-syariatnya yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya dan diajarkan kepada para sahabatnya, lalu ditiru dan dipelajari oleh tabi'in, dan ditiru dan kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita melalui para ulama-ulamanya, yang mana beliau memberikan contoh dan teladan, tak hanya retorika ceramah belaka, tapi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para sahabatnya tahu secara persis, secara praksis bagaimana ibadah itu dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, salat Idul Adha ini merupakan ibadah warisan yang Allah sampaikan, syariatkan mula-mulanya kepada Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah abadikan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-37, Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah wadin yang mana tidak ada zar'in, tidak ada persawahan ataupun pertanian, tidak sesubur mungkin seperti di Gerabakan. Dan memang betul dalam banyak tafsir bahkan ayat disampaikan Makkah Al-Mukarramah itu tidak bisa ditanami. Baru kemarin-kemarin kalau yang jamaah umrah ataupun haji menyaksikan, baru ada 1-2 pohon yang bisa tumbuh, itu pun dengan teknologi yang luar biasa. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhannya, dan inilah bentuk ketawakkalan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada keluarganya, di mana ibadah batiniah yang sudah mulai jarang di zaman ini. Sebagaimana khatib sering sampaikan bahwa menurut pendapat ulama bahwa ibadah itu maknanya luas. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Nama bagi semua amalan yang Allah cinta dan ridho kepadanya. Imma aqwal, baik itu perkataan, wa imma af'al, baik itu perbuatan, wa imma zahir, baik yang nampak seperti sholat kita saat ini, wa immal batin, ini yang jarang kita tekuni dan jarang kita lakukan. Sehingga tawakal merupakan bagian daripada ibadah kita.
yang mana di zaman ini mulai terkikis dan jarang kita jumpai orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sejarahnya, kisahnya yang masih senantiasa dikenang walaupun sudah kira-kira sampai 30 generasi sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian diajarkan kepada kita. Beliau juga dijuluki Al-Khalil, kekasih Allah. Disebut kekasih Allah bukan karena dia cinta kepada Allah dengan makna yang zahir, tapi bagaimana saat tanpa Allah panggil pun ia Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyegerakan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka realitanya dalam kehidupan kita, kalau kita meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tanpa harus diajak dan diseru melalui azan, kita sudah ingat, oh sebentar lagi azan subuh, maka kita harus segera datang ke masjid berjamaah ataupun melaksanakan persiapan sholat subuh. Begitupun juga dengan sholat Jumat, yang mana kita sering jumpai, mulai banyak kita dapati ketika ditanya pergi kemana Jumatan, yang berasal akhirannya an ini kadang juga sering disalahartikan. Datangnya nanti setelah khutbah kedua ataupun iqamah berkumandang. Padahal urusannya bukan urusan masalah dapat onta, dapat telur, dapat kambing. Urusannya yang kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang secara singkat diterjemahkan au kama qal, bahwa jamaah sholat Jumat itu dihitung oleh para malaikat dan dicatat oleh para malaikat saat sebelum imam khatib naik ke atas mimbar. Saat imam khatib sudah naik lalu beruluk salam, maka ditutuplah itu catatan kebaikan oleh para malaikat. Masalahnya bukan sekedar hanya dapat unta ataupun dapat kambing dan sebagainya. Tapi di sini kita sedang mengerjakan amalan yang afdal, amalan yang uhib, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim adalah gelarnya Abul Anbiya. Karena kenapa? Kedua istrinya melahirkan dan menurunkan para nabinya. Maka kita dapat banyak mengambil pelajaran dari apa yang telah dilaksanakan, dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satunya, mari kita belajar sebagaimana kita sampaikan di awal, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita ingat-ingat kalau Allah sampaikan, Allah wasiatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 di ujung kiri yang paling atas. Allah sampaikan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Tatkala manusia diberikan wasiat, tatkala kita hambanya ini diberikan nasihat, bagaimana ibunya melahirkan mereka, hamalathu ummuhu kurha. Tanya pada akhwat dan ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, bagaimana saat hamil dan melahirkan. Tidak ada ceritanya ibu itu senang dalam kondisi yang demikian, walaupun hatinya gembira karena Allah akan titipkan amanah kepadanya. Kurha, tidak senang. Karoha, bahkan saat kita jumpai tidur pun tidak enak, beraktivitas pun tidak enak. Maka kata ayat tersebut, wa hamalathu wa fisaluhu
salasuna syahran. Ini indahnya Islam, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya sebagai mukjizat. Sebelum banyak dokter spesialis anak, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wasiat dan nasihatnya. Kalau anak sudah sampai 30 bulan, 2 tahun setengah, wa fisaluhu, maka sapihlah dia. Jangan dikumpulkan tidurnya, beraktivitasnya semuanya dengan orang tuanya. Maka tidak akan terjadi kemandirian pada anak itu. Dan sering kita jumpai, mohon maaf, jamaah sholat Idul Adha, anak-anak kita saat ini cepat balik secara fisiknya. Tapi mohon maaf, akliyahnya, ukulnya belum begitu balik. Apa-apa masih ma, apa-apa masih pa, apa-apa masih yah, masih ma dan sebagainya. Ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kemudian sebagaimana khatib sampaikan bahwa hendaknya kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah pada ayat berikutnya. Hatta balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Kalau sudah sampai usia 40 tahun, hati-hati. Para ulama ada yang menyebutkan sebagian kaki kita itu sudah masuk liang lahat. Satu kaki kita itu sudah melangkah di liang lahat. Disebut lahat dalam riwayat Bukhari itu karena letak tanahnya waktu besok kita masuk ke balik papan itu bentuknya miring. Tanah yang agak miring. Kata para ulama disebutkan hati-hati. Kalau sudah masuk 40 tahun, kaki yang sebelah itu sudah mulai masuk ke liang lahat. Maka mari kita mulai dari sekarang, kalaupun belum sampai 40 ataupun sudah masuk 40, hendaknya berhati-hati dan memperhatikan ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15. Allah sampaikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ajari aku bagaimana pandai bersyukur di usia yang sudah masuk 40 ini. Karena banyak kemudian kita jumpai, maka dalam pepatah kita di bahasa Indonesia disebutkan, tua-tua geladi, makin tua makin jadi. Jangan sampai kita sudah usia 40, tidak bersegera memperbaiki diri, tidak segera untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah. Disebut maknanya kurban itu karena katanya, dasar katanya adalah qurubah, qarib, yang artinya dekat. Ditambahkan alif dan nun karena dia ingin disebutkan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar qarib yang artinya dekat kepada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, penting bagi kita kalau usia kita sudah masuk 40 untuk memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keluarga, istri yang salihah, suami yang saleh, anak-anak yang saleh-salehah. Ini sebuah nikmat dan syukur yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua Allah sebutkan, wa ala walidayya. Kita jangan pernah lupa bahwa kita berdiri seperti saat ini, sukses punya keluarga, punya rumah dan lain sebagainya, tidak lepas daripada kontribusi orang tua yang luar biasa. Satu ibu, satu orang tua bisa dititipi 10 anak, tapi satu anak belum tentu mampu dititipi satu orang tua. Maka bisa jadi kerja kita yang saat ini enak di ruang ber-AC,
duduk nyaman, itu karena perjuangan orang tua kita dulu. Bagaimana mereka kerja di sawah, punggungnya panas terbakar. Atau mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak masuk akal dikerjakan, dalam rangka hanya agar anak-anaknya hidupnya lebih layak daripada dirinya. Maka penting bagi kita tak hanya sekedar bersyukur atas apa yang kita miliki, tapi ingat akan jasa-jasa orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, khatib juga sering sampaikan bahwa seorang hamba kalau sudah masuk ke liang lahat, tak jarang kita sering lupa bahwa kalau sudah masuk liang kubur ataupun liang lahat, bahwa yang ikut kepadanya itu 3 hal. Yatba'ul mayyit salasah, mengikuti mayit itu 3 perkara. Yarji'ul wahid wa yabqa itsnan, yang 2-nya itu kembali. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid, yang 2-nya kembali, yang 1 tetap mengikut kepadanya. Apa yang 2 itu? Maluhu wa ahluhu, hartanya dan keluarganya. Kita masuk liang lahat, kainnya sama, seragamnya sama, tidak peduli PNS, tidak peduli pejabat, tidak peduli presiden, tidak peduli siapapun, kalau sudah masuk liang lahat seragamnya satu, kain kafan, dan tidak ada kantongnya untuk kita simpan. Lalu kalau katanya kangen bisa miss call istrinya atau sebagainya, tidak bisa, tidak bisa. Maluhu juga begitu, hartanya. Kita mungkin akan dihargai, dihormati keluarga kita paling banter kata ulama 40 hari. Selepas itu ahli waris kita berebut warisan, itu pun kalau ada warisan. Dan yang ikut kepada kita hanya 1, yaitu amaluhu, amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Maka di hari yang luar biasa ini, di bulan haram ini, perbanyaklah kita bersedekah kepada Allah, berinfak kepada Allah, walaupun itu sedikit, karena harta yang luar biasa kita perjuangkan itu tak pernah akan bisa kita bawa sampai ke liang lahat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pesan kedua yang ingin Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampaikan kepada kita, yaitu hendaknya kita sebagai hambanya, yaitu hamba Allah yang taat kepadanya, tak lain dan tak bukan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita, juga menjadi pengingat buat khatib pribadi. Di tengah kesibukan beliau berdakwah dan bekerja tentunya, Nabi Ibrahim ingin memastikan tarbiyah, pendidikan kepada anaknya. Sebagaimana kita ketahui, Sayyidah Hajar dan Nabiullah Ismail itu ditinggal di Makkah Al-Mukarramah yang disebutkan pada Quran surah Ibrahim 37 tadi, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada apa-apanya, air susah dan lain sebagainya susah. Nabiullah Ibrahim masih menyempatkan untuk selalu hadir kepada keluarganya yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nabiullah Ibrahim asalnya itu di daerah namanya Syams. Syams itu kalau dalam tarikh disebutkan ada 4 negara sekarang, yang mana 1 Yordania, lalu Syria, lalu Lebanon, yang terakhir yang sekarang sedang kita ada di tengah-tengah kecamuk, diantaranya adalah Palestina. Dan yang kadang kita kaum muslimin, mohon maaf, pasti kita akan besok akan ditanya. Makanya khatib sampaikan pada bacaan ayat di rakaat kedua, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum,
maka perbaikilah kalau kalian ada masalah. Bisa jadi la'allakum turhamun di sini rahmat Allah itu akan turun kalau kita sesama mukmin, sesama muslim itu baik hubungannya, silaturahimnya baik, silaturahminya juga baik. Maka bisa jadi besok kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saat saudaramu di Palestina sedang mengalami kesusahan, minimal kalaupun kita tidak bisa membantu mereka, jangan mendukung, membantu seorang ataupun dalam kelompok besar yang kemudian malah mendukung untuk menghancurkan mereka. Banyak cara. Maka kembali kepada konteks Nabiullah Ibrahim yang ada di Sam. Sam dan Makkah itu jaraknya kurang lebih 1.500 km, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau mau dihitung di Indonesia, Jakarta itu masih kurang, Surabaya Jakarta itu masih kurang. Bahkan saya semalam sempat menghitung sampai Lampung pun itu masih kurang. Itu masih sempat datang ke Makkah Al-Mukarramah dari Syams, hanya dalam rangka memastikan tarbiyah kepada putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Di mana bagaimana Rasulullah kita menceritakan Nabiullah Ibrahim melakukan pendidikan kepada putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Banyak kisah, banyak cerita disampaikan. 1.500. Tidak ada pesawat waktu itu. Kalau naik pesawat, seingat khatib itu kira-kira 2-3 jam. Kalau naik unta, bagaimana bisa dibayangkan? Maka dalam banyak tafsir disebutkan bahwa diberi nama Ibrahim dalam banyak tafsir karena berakar dari kata Abun Rahim, bapak yang penuh dengan kasih sayang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajari putranya Ismail alaihissalam ikut membangun Baitullah Haram, Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 Allah sampaikan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidah. Tatkala bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajak anaknya, putranya membangun Ka'bah, maka kalau kita perhatikan ada sudut di sebelah Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail. Itulah di mana bagaimana Nabiullah Ismail ikut membantu orang tuanya membangun yang namanya Makkah. Disebut Hijr karena dia batu yang disusun belum penuh atau belum berbentuk hujrah. Kalau bentuk satu namanya itu hajar, batu. Kalau dibangun sudah setengah namanya hijir. Kalau sudah penuh full bisa ditempati atau menutup namanya hujrah ataupun kamar. Ini luar biasanya bahasa Arab kita, luar biasanya bahasa Al-Quran kita, luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam bagaimana mengajarkan kepada kita seyogyanya sebagai bapak, seyogyanya sebagai orang tua, walaupun capek, walaupun lelah perjalanan, setidaknya minimal kita ajarkan kepada anak-anak kita pondasi agama-agama kita. Betapa banyak kita jumpai anak-anak kita lebih dipentingkan kebutuhan fisiknya daripada kekuatan imannya yang diajarkan. Mari kita contoh Nabiullah Yakub alaihissalam ataupun Ishak alaihissalam ketika akan meninggal yang ditanyakan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau mau sembah setelah aku tiada. Bukan tidak boleh meninggalkan banyak harta waris menguatkan ekonomi anak-anak kita saat kita nanti meninggal, tapi tidak lebih dan tidak bagus kita tinggalkan yang bersifat pondasi keimanan dan keagamaan. Betapa banyak warisan yang ditinggalkan, betapa banyak dunia yang ditinggalkan, tidak menjadikan kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak menjadikan anak-anaknya taat, tidak menjadikan istrinya salihah,
tidak menjadikan suaminya juga saleh, yang ada selalu bermasalah dalam kehidupan berumah tangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Karena ini Idul Adha, maka biasanya dipercepat, maka kami cukupkan saja karena sebentar lagi juga kita akan melaksanakan sholat Jum'ah. Sebenarnya banyak yang ingin khatib ingin sampaikan terkait hikmah dari terjadinya Idul Adha, hikmah kurban, hikmah yang kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Dan ini menjadi penting pengingat bagi kita bahwa untuk menjadi baik, untuk menjadi insan yang baik itu hendaknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu memang tidak mudah. Ada yang lebih susah lagi, tidak dibaiki oleh orang lain, tapi kita tetap berusaha baik, itu juga lebih berat dan lebih susah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dicek di Quran bahwa takwa itu tidak pernah dilafadzkan dengan lafadz fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Artinya kita tidak pernah namanya telah bertakwa, itu tidak pernah. Yang ada kita selalu diminta untuk update takwanya, selalu meningkatkan takwanya. Maka bagi kita penting, bisa jadi kita punya masalah sosial di masyarakat kita, bisa jadi kita punya masalah dengan keluarga kita yang mungkin sepele tapi tidak selesai. Bisa jadi kita ini punya problem di tengah-tengah kita dengan kolega kita di kantor ataupun tempat bekerja. Bukan karena kurang banyak harta warisnya, bukan kurang banyak gelar akademiknya, bukan kurang banyak saldo tabungan di banknya. Bisa jadi karena kita kurang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.